Kami dari kelompok 8 akan melakukan analisis langkah-langkah di SPSS terkait analisis regresi dan analisis asumsi klasik. Pertama di sini saya akan melakukan analisis regresi. Di sini kita sudah memiliki data. Kita copy data tersebut. Kita pindahkan ke SPSS. Dengan paste with variable names. Selanjutnya kita klik analyze. Regression kita pilih yang linear. Lalu kita pindahkan yang produksi Y ke dependen dan luas lahan itu yang independen. Juga yang benih dan pupuk organik. Selanjutnya kita klik OK. Di sini dapat dilihat bahwa persamaan regresinya yaitu Y sama dengan min 64,160 plus 0,437 X1 dan juga yaitu 5,957 sebagai X2 dan plus 1,922 sebagai X3. Di sini juga dapat dilihat nilai adjust R-square-nya yaitu 0,879, yang dimana di sini yang dipakai yaitu nilai dari adjust R-square bukan dari R-square-nya. Di sini dilihat bahwa variabel luas lahan, benih, dan juga pupuk organik itu memiliki variasi produksi sebesar 87,9%, sedangkan 12,1% itu dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam model yaitu variabel X. Nah, di sini saya selanjutnya akan melakukan yaitu analisis uji asumsi klasik yaitu normalitas. Kita klik analyze, lalu klik regression, pilih yang linear. Di sini sudah terdapat variabel dependen dan independennya. Kita pilih yang save, lalu klik pada residual yang unstandardized. Lalu klik continue. Klik OK. Nah, di sini dapat kita melihat bahwa di data tersebut ada penambahan satu yaitu residual S1. Nah, selanjutnya kita ke analyze, pilih yang non-parametric test, pilih yang legalisi dialog, lalu ke 1 sampel KS. Nah, yang akan kita pindahkan ke test variabilis yaitu unstandardized residual 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya bahwa nilai sig dari data tersebut yaitu sebesar 0,18, yang dimana jika sig lebih besar dari 0,05 yaitu maka memenuhi syarat normalitas, dan jika sig lebih kecil dari 0,05 maka tidak memenuhi syarat normalitas. Nah, karena di sini nilai sig-nya yaitu sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual tidak memenuhi syarat normalitas. Dengan demikian, asumsi normalitas tersebut tidak terpenuhi secara statistik. Baik, sampai di sini saya analisis. Selanjutnya nanti akan dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multikolinearitas dan autokorelasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdansyah Sarana Maulana, NIM 149, yang dimana langkah awal adalah copy data pada Excel, lalu pindahkan ke SPSS, klik kanan, paste with variable name, lalu kita tekan analyze, tekan regression, linear, dan untuk produk Y itu masuk dependen, untuk luas lahan, benih, dan pupuk organik itu masuk independen. Nah, langkah selanjutnya itu adalah tekan statistik,
Nah, dimana kita centang itu adalah estimate, model fit, correlation, diagnosis, dan turbine version. Continue, lalu tekan OK. Nah, sehingga muncul output seperti ini. Nah, yang kita interpretasikan yang autokorelasi itu kita pakai model summary. Untuk multi kita pakai yang coefficient, kita pakai yang VIF. Nah, untuk autokorelasi sendiri itu dari hasil perhitungan diperoleh nilai turbine version atau DW sama dengan 1,323 dengan syarat uji DU dengan syarat DW kurang dari DU dan kurang dari 4 minus DU agar tidak terjadi autokorelasi. Nilai pembandingnya yaitu DU sama dengan 1,7264. Nah, nilai DU ini didapatkan pada tabel DW, ya dimana kita memakai K3, yaitu didapatkan kita memiliki variabel bebasnya adalah berjumlah 3, sehingga kita memakai K3. Kalau misal X nya atau variabel bebasnya 2, kita pakai K2. Nah, kita cari DU di K3. Untuk N nya itu adalah jumlah data kita tadi kan jumlahnya 90, sehingga ketemu 1,7264. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa DU sama dengan 1,7264 dan 4 minus DU sama dengan 2,677, sehingga didapatkan 1,764 lebih besar dari 1,323 kurang dari 2,677 karena DW 1,323 lebih kecil dari DU 1,7264. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif pada model regresi. Nah, untuk multikolineritas, nilai VIF tidak terjadi multikoliner jika VIF kurang dari 10 dan lebih dari 10 terjadi multikolineritas. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel luas lahan memiliki VIF sama dengan 23,661, sehingga lebih besar dari 10 terjadi multikolineritas. Untuk variabel benih memiliki VIF sama dengan 23,659, sehingga lebih besar dari 10 terjadi multikolineritas. Untuk yang variabel 3 pupuk organik yang dimana memiliki VIF sama dengan 1,00, sehingga kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolineritas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdapat masalah multikolineritas pada variabel luas lahan dan benih, sedangkan variabel pupuk organik tidak mengalami multikolineritas dan aman digunakan dalam model. Di sini saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama itu kita ke transform, terus ke komputer variabel. Klik AL 2 kali, klik ABS 2 kali, terus kita klik A standar yang res 1, klik 2 kali. Terus di target variabel itu kita ketik abrasif, lalu kita klik OK. Lalu itu kita ke analyze, kita ke regression, ke linear. Nah, untuk di dependent itu kita taruh abrasif. Setelah itu kita klik OK. Jadi untuk hasil uji heteroskedasitas itu luas lahan signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas. Nah, untuk benih signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk pupuk organik itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, karena semua variabel luas lahan, benih, dan juga pupuk organik memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.